Bagian warga Kalijodo hari ini melanjutkan proses pindah ke rusun yang telah disediakan. Meski akhirnya mereka bersedia pindah, sebagian dari mereka mengeluhkan akses rusun yang jauh dari tempat kerja mereka. Sejak pagi, puluhan warga Kalijodo mengemasi barang mereka. Mereka yang berkemas adalah warga yang telah mendapatkan kunci rumah susun sewa atau rusunawa. Proses pindah warga Kalijodo dibantu pihak Satpol PP dan petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Meskipun status Kalijodo masih pada SP1, namun tampaknya puluhan warga sudah mulai pindah ke rusun yang telah disediakan Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya Rusun Pulau Gebang, Jakarta Timur bagi warga Kalijodo yang berada di kawasan Jakarta Barat dan Rusun Marunda bagi warga Kalijodo yang bermukim di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. Sementara itu, posko penanganan warga hingga pagi ini juga masih terus didatangi warga yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan rusunawa. Data terakhir, posko yang menangani warga Kalijodo di wilayah kota Jakarta Barat sudah ada 126 kepala keluarga yang mendaftar dan 86 warga diantaranya sudah lolos verifikasi dipastikan mendapatkan unit Rusun Pulau Gebang. Sebagian dari warga ini sudah pindah ke Rusun Pulau Gebang. Sementara posko penanganan warga di wilayah Jakarta Utara, dari data sebelumnya Kecamatan Penjaringan mencatat ada 1.340 kepala keluarga. Sementara, sudah ada sekitar 90-an kepala keluarga yang mendaftarkan diri dan 62 kepala keluarga sudah mendapatkan kunci unit Rusun Marunda. Sebagian warga yang telah mendapat kunci rusun mengaku puas dengan kondisi rusun. Namun mereka masih mengeluhkan beberapa hal seperti akses sulit dan jarak yang jauh dari tempat kerja mereka. Warga lain yang tidak ber-KTP DKI Jakarta juga sudah mulai mencari tempat baru. Iya, hari ini. Tadi baru diberesin semua. Kemana? Ke Rusun Marunda. Gimana di sana tempatnya? Ya, alhamdulillah sih bagus lah. Lebih layak lah daripada di sini. Untuk pembayarannya gimana, Kak? Bayarannya sih 3 bulan pertama gratis. Nanti selanjutnya itu kalau nggak salah 170. Kalau pribadi saya sendiri sih ya no problem, nggak apa-apa lah. Cuman bapak saya sendiri yang sedikit agak repot nantinya. Soalnya kan bapak saya kan kerja di Bandengan sini. Kalau nanti pulang pergi itu mungkin akan menguras sedikit uang lah ya, kayak gitu. Saya udah bisa dapat kontrakan udah sono Sinar Budi. Terus saya ada yang ngajak sono katanya rumah susun aja kata saya. Saya nggak bisa. Saya kan jualan kue di sini. Kalau ke sono kan kejauhan gitu. Oh gitu. Iya, terus ya. Terus saya nggak bisa kata saya mau kan ngambil kuenya di sini, jualan di Sinar Budi kata saya gitu. Udah gitu kata orang-orang, udah mendingan ke sono aja ngambil, kata yang ngajuin, katanya kata saya nggak bisa lah kata saya, itu kejauhan gitu. Anak saya juga. Sebelumnya, sejak beberapa hari lalu, pemerintah sudah memutus listrik dan air sebagian besar wilayah Kalijodo. Sementara itu, puluhan petugas gabungan dari TNI dan polisi telah berjaga sejak operasi penyakit masyarakat pada Sabtu lalu dan terus melakukan penjagaan keamanan hingga proses eksekusi berlangsung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Jakarta Utara mengamankan 3 pegawai KPK di wilayah Pademangan, Jakarta Utara sore tadi. Ketiganya diamankan bersama dengan sebuah mobil Innova karena terlihat mencurigakan dengan berlalu lalang selama 3 hari di area pertokoan dan Samsat, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Bolitifaona menjelaskan, awal mula diamankannya ketiga pegawai KPK bermula dari kecurigaan adanya sebuah mobil yang lalu lalang selama 3 hari di daerah pertokoan Harko Mangga 2 dan Samsat, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian mengamankan ketiga orang yang berada di dalam mobil Toyota Innova abu-abu. Mereka pun menjalani serangkaian pemeriksaan selama kurang lebih 1 jam di Polres Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan serta pengecekan ke instansi mereka bertugas, akhirnya anggota KPK tersebut dilepas. Sementara itu, pegawai KPK yang sempat diamankan menolak berkomentar. Polisi pun enggan menjelaskan perihal kepentingan ketiga pegawai KPK tersebut berada di area pertokoan Mangga 2 dan Samsat. Setelah kita tahu mereka anggota KPK, ya kan, kita minta sekarang tidak BAP, berbeda ya, kita hanya interogasi, kita ingin tahu dalam rangka apa mereka berada di sana. Kalaupun tugas, ya kita mengertilah tugasnya KPK, kami mendukung juga tugasnya KPK, tapi tindakan anggota melaporkan adanya kendaraan yang
Ya pemirsa, sejumlah kafe dan warung remang-remang di wilayah Kalijodo sudah mulai ditinggalkan oleh pengelolanya. Mereka lebih memilih aman dengan membongkar aset miliknya sendiri sebelum dibongkar paksa pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut laporan Riyad Nur Hidayat dengan juru kamera Ganda Munte dan Ricky Rusdiana dari salah satu bekas kafe di Kalijodo, Jakarta Utara. 5 hari setelah diterbitkannya surat peringatan pertama oleh pemerintah kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, wilayah Kalijodo saat ini sudah mulai lengang dan ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak hanya masyarakat saja yang tinggal di wilayah Kalijodo ini, bahkan beberapa bar yang setiap harinya bergelut dengan dunia hiburan di salah satu gang tempat saya berdiri saat ini sudah mulai ditutup. Bahkan ada satu bar yang masih dipasang garis polisi, di mana di sini dikatakan dengan keras bahwa tidak boleh satu orang pun yang masuk ke dalam bar, karena pada saat penggeledahan dilakukan oleh TNI Polri ditemukan minuman keras dan juga senjata ilegal. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo, namanya Melati Indah, dan kita bisa lihat pada hari kelima setelah diterbitkannya surat peringatan pertama, kafe ini sudah kosong dan tidak ada alat elektronik apapun yang tersisa, baik itu dari pendingin udara, kemudian dari lampu-lampu juga semua sudah diambil oleh pengusahanya, dan juga kita bisa lihat di sini tidak ada sound system atau alat elektronik apapun yang tersisa. Kita bisa lihat lagi di sini pemirsa. Di sini biasanya digunakan untuk para pengunjung yang datang ke Kalijodo ini untuk berminum minuman, bahkan bermain judi. Namun sampai saat ini sudah tidak terlihat lagi aktivitas tersebut dan semuanya sudah tidak difungsikan. Artinya tinggal eksekusi saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merubah wilayah Kalijodo ini sebelumnya menjadi tempat prostitusi, menjadi ruang terbuka hijau untuk memenuhi target sebanyak 30% dari wilayah DKI Jakarta. Riyad Nur Hidayat, Ganda Monte, Ricky, Berita 1, Jakarta. Inilah news update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menghentikan perkara kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kejagung beralasan kasus yang menyeret Novel tidak cukup bukti dan batal demi hukum karena kadaluarsa. Sebelumnya, Novel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet. Peristiwa diduga terjadi saat Novel menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu pada 2004. Namun dengan diterbitkan surat keputusan penghentian penyidikan, maka perkara Novel dinyatakan selesai. Meyakininya itu sebuah proses ya yang setelah kami kaji. Jadi artinya gini, memang sempat dilimpahkan ke pengadilan, kan gitu ya. Tetapi setelah dikaji oleh tim yang ada keraguan-keraguan. Padahal untuk kita bisa membawa pengadilan itu harus yakin bahwa ini pelakunya, ini perbuatannya. Nah kalau belum yakin, bagaimana kita membawa ke pengadilan? Karena itu proses diskusi yang panjang tidak diperoleh keyakinan oleh JPU yang akan bawa pengadilan, sehingga pada akhirnya diputuskan dengan Presiden Joko Widodo bertemu pemimpin tertinggi institusi Al-Azhar Kairo Mesir, Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Muhammad Ahmed El Tayeb di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah mengapresiasi Al-Azhar yang dinilai berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam yang moderat dan anti-ekstremisme. Sheikh Al-Azhar membawa rombongan Majelis Ulama Al-Azhar. Mereka datang dalam rangka kunjungan kehormatan sebagai undangan pemerintah Indonesia dengan tujuan mempererat hubungan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan dakwah keagamaan. Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo berjanji akan berkunjung ke Kairo, Mesir sebagai lawatan balasan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ahmed Muhammad Ahmed El Tayeb ikut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim, Wamenlu AM Fahir, dan ulama Quraisy Shihab. Secara khusus Bapak Presiden mengharapkan dari Sheikh Azhar untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim di Indonesia
dalam kunjungan ini dan seterusnya dapat membimbing mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Mesir di bawah naungan Al-Azhar untuk kembali menyebarluaskan faham Islam yang moderat, Islam yang jauh dari ekstremisme, Islam yang rahmatan lil alamin. Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Syekh Azhar telah menerima dengan baik undangan Presiden untuk berkunjung ke Indonesia dan menjanjikan akan juga berkunjung ke Mesir dalam waktu dekat sebagai lawatan balasan dari Presiden Sisi yang baru-baru ini mengunjungi Indonesia. Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudra. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan melanjutkan komunikasi intensif dengan PDIP terkait keinginannya untuk menggandeng Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Ahok mengatakan keputusan ini sepenuhnya berada di tangan PDIP.